Hai teman-teman semuanya, kita dari tim Botol dari Rumah. Woi Stefani, kamu bisa di mana? Habis dari minimarket tadi beli makanan sama minuman. Ya ampun, masih zaman pakai kantong plastik begini. Minum juga pakai botol plastik, sedotannya juga plastik lagi. Lama-lama kamu nanti yang berubah jadi plastik. Masa aku yang jadi plastik? Ini emang kenapa sih? Ini kan cuma kecil-kecilan doang, gak bakal ngaruh lah buat lingkungan. Ya meskipun kecil, juga kamu jangan nyepelein dong. Mungkin kamu belum merasakan aja dampaknya secara langsung, tapi tahu gak sih kamu? Sampah plastik saat ini udah jadi permasalahan serius loh. Ah, masa sih? Kamu lebay deh. Ini kan plastik kecil-kecilan doang. Ya malah dibilang lebay, ngil banget. Sini deh aku kasih tahu, biar kamu tahu seberapa besar permasalahan sampah plastik saat ini dan dampaknya untuk kita dan juga lingkungan kita. Halo teman-teman semuanya. Aku mau tanya deh, siapa di sini yang masih sering menggunakan plastik sekali pakai? Seperti kantong plastik, sedotan plastik, dan sering membeli air minum kemasan plastik. Namun, teman-teman langsung membuangnya begitu saja. Wah, kalau iya, teman-teman harus tahu kalau tindakan tersebut bisa berdampak buruk pada bumi kita. Teman-teman tahu nggak sih, kalau sampai saat ini, sampah plastik masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia pada tahun 2019. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun dan sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Hai adik-adik semua, perkenalkan saya Satria Kusuma, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Unika Atmajaya, Jakarta. Kira-kira kenapa ya sampah plastik masih menjadi permasalahan di Indonesia? Hal ini bisa disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk dan juga kebutuhan yang meningkat. Gaya hidup yang ingin serba praktis, upaya pengurangan dan pengolahan sampah plastik yang belum maksimal, serta kurangnya kesadaran akan bahayanya penggunaan plastik yang berlebih. Ditambah dengan meningkatnya belanja online, yang juga disertai dengan meningkatnya pemakaian kemasan pembungkus plastik dan bubble wrap saat pengemasan dan pengiriman barang. Selain itu, supermarket juga menyumbang sampah plastik yang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Terdapat juga beberapa toko yang masih menggunakan kantong plastik untuk membungkus barang yang dibeli. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan dan kita masih tetap menggunakan plastik sekali pakai secara terus-menerus, sampah plastik akan semakin meningkat dan tentunya dapat menimbulkan beragam masalah. Beberapa dampak dari sampah plastik terhadap lingkungan adalah: pertama, mencemari lingkungan. Banyaknya sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan tersumbatnya selokan dan sungai, termakan oleh hewan, dan juga rusaknya ekosistem di sungai dan laut. Sampah yang tidak terjaring dan lolos dari proses seleksi atau gagal tersortir akan mengalir ke laut. Sampah yang berakhir di laut dimulai dari sikap ketidakpedulian terhadap gaya hidup bersih, seperti membuang sampah ke selokan atau sungai, yang akhirnya mengalir hingga ke laut. Yang kedua, berbahaya bagi manusia. Terdapat beberapa pihak yang mencoba mengurangi sampah plastik dengan membakarnya. Namun asap dari proses pembakaran tersebut menimbulkan polusi udara yang akan membahayakan jika dihirup oleh manusia. Tidak hanya itu, berkaitan dengan hewan laut yang sering mengonsumsi plastik yang tersebar di laut,
dan kita mengonsumsi hewan laut yang memakan sampah plastik tersebut, tentunya hal ini sangat membahayakan manusia. Yang ketiga, penumpukan sampah plastik di TPA. Karena plastik terurai sangat lama, butuh waktu yang sangat lama agar plastik dapat terurai di tanah. Mungkin bisa memakan ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Nah, teman-teman, walaupun terlihat sederhana, tetapi jika kita menggunakan plastik secara berlebihan, ternyata bisa berdampak sangat besar loh. Bukan hanya mencemari lingkungan, kita juga dapat terkena dampaknya. Sangat berbahaya bukan? Maka dari itu, yuk kita bantu bumi kita supaya dapat terus terjaga. Kita mungkin memang tidak bisa menghapus penggunaan plastik 100%, tetapi kita bisa mulai dari hal yang paling kecil dulu dengan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Kita memakai ulang plastik, kita mengurangi penggunaan plastik, dan mendaur ulang. Nah, apa sih contoh konkret yang kita bisa lakukan dengan prinsip 3R? Yang pertama, kita bisa membawa kantong belanja dari rumah ketika belanja di supermarket atau di pasar. Yang kedua, kita bisa mengurangi penggunaan sedotan plastik. Yang ketiga, kita bisa menghindari untuk membeli makanan atau minuman yang menggunakan kemasan plastik sekali pakai. Yang keempat, kita bisa mendaur ulang plastik. Misalnya menggunakannya untuk pot bunga ataupun untuk celengan. Yang terakhir, kita bisa membawa botol minum atau tumbler sendiri ketika berpergian keluar. Nah teman-teman, mari kita mulai mengurangi sampah plastik. Mari bawa botol sendiri dari rumah. Gimana? Kamu masih mau pakai plastik terus-terusan? Enggak sih, kalau misalkan aku tahu dari dulu plastik itu nggak bagus buat lingkungan, udah dari dulu tuh aku nggak pakai plastik. Kalau misalnya aku bawa botol di rumah aja. Nah iya betul banget, dan untuk membantu bumi kita agar tetap terjaga, kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu loh, dengan mengurangi penggunaan plastik. Adik-adik, jangan lupa bawa botol dari rumah ya.